Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha, muttafaqun alaihi wa li muslimin wa huwa yaqumun nasa fil masjid. Diriwayatkan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu berkata, senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan beliau menggendong Umamah binti Zainab. Maka apabila Nabi sujud, Nabi meletakkan Umamah. Dan apabila Nabi bangun, Nabi merangkul lagi, menggendong lagi Umamah. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Dan riwayat dari Imam Muslim, Nabi itu kondisinya menjadi imam di masjid. Para hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita mengkaji terkait masalah hadis. Bagaimana hukum orang lagi sholat menggendong anaknya? Kalau di sini tekstualnya bukan anak, ya. Rasulullah pernah menggendong namanya Umamah binti Zainab. Nah sekarang tekstual di kitanya, kalau seandainya kita menggendong siapapun lah, nggak harus anak, apakah sholat kita sah atau tidak? Sementara di sini riwayat Imam Muslim bahkan Rasulullah menggendong ketika itu Rasulullah jadi imam. Bagaimana memahami hadis ini? Ada beberapa hikmah yang harus kita petik dari hadis ini. Yang pertama, Pak, hadis ini riwayatnya masih ikhtilaf, masih ada perbedaan riwayat. Satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal dari jalur Imam Ibnu Jurayj itu dengan bahasa wa idza qama hamalaha fa wada'aha ala ruqabatihi. Satu sisi redaksi hadisnya di dalam kitab riwayat Imam Ahmad, jalur berarti dalam kitab Ustadz Imam Ahmad, jalur daripada Ibnu Jurayj, Rasulullah ketika bangun itu menggendong Umamah lalu meletakkannya di pundaknya satu sisi. Satu tadi yang kita baca hadisnya bahwa Rasulullah kalau seandainya dia bangun hanya menggendong, ketika Rasulullah sujud hanya meletakkan saja, tidak di atas pundaknya. Nah itu terkait masalah perbedaan lafaz dari hadis-hadis Nabi. Lalu di sini ulama juga ikhtilaf terkait tentang pentakwilan hadis ini. Pentakwilan hadis ini bagaimana sesungguhnya hadis ini bisa dipahami? Yang pertama menurut Imam Ibnu Qasim dari Imam Malik, berarti mazhab Imam Malik. Beliau mengatakan hadis ini mengindikasikan Rasulullah sholatnya sholat sunnah, bukan sholat wajib. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, riwayat daripada Imam Ashhab dari Abdullah bin Nafi dari Malik, berarti mazhab Imam Malik juga, ya, mengatakan hadis ini kondisinya darurat. Jadi yang pertama mengatakan hadis ini sholat sunnah, yang kedua ada yang mengatakan ini kondisinya kondisi darurat. Lalu yang ketiga, riwayat daripada Abdullah bin Yusuf At-Tanisi dari Malik juga, berarti mazhabnya Imam Malik juga, bahwa hadis ini adalah mansuh. Mansuh itu artinya dinasa, dihapus. Artinya kalau ada orang yang sholat menggendong anak, berarti sholatnya batal karena dihapus. Itu riwayat yang ketiga. Ada lagi riwayat daripada Imam Ibnu Abdul Bar. Beliau mengatakan barangkali hadis ini dinasa, dihapus. Kenapa? Karena yang namanya sholat itu adalah sebuah amalan yang harus khusyuk dalam satu ibadah. Enggak boleh mencampurkan satu ibadah dengan perbuatan yang lain. Itu riwayat yang ketiga. Ada lagi yang mengatakan menurut Imam Nawawi
Sebagian mazhab Malikiyah mengklaim bahwa hadis ini dinasah. Sebagian lagi mengklaim ini adalah khususiyat Nabi. Sebagian lagi mengklaim ini adalah sunnah, bukannya wajib. Tapi perbedaan pentakwilan yang tadi saya kemukakan, yang saya sebut tadi, semuanya itu adalah mardudatun, batilatun, ditolak. Pemahaman yang di atas tadi yang mengatakan ini darurat, ini khususiyat Nabi, ini sholat sunnah, itu tidak bisa diterima. Dan ini faktanya hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Artinya mau sholatnya sunnah, mau sholatnya wajib, maka boleh kita ketika sholat menggendong anak, menggendong anak. Nah, pertanyaannya yang pertama, kenapa sih sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbuat seperti itu? Alasannya, menurut Imam Al-Fakihani, dahulu orang-orang jahiliyah itu sangat benci dengan anak perempuan. Zaman dahulu orang-orang Arab di zaman jahiliyah sangat nggak suka dengan anak perempuan. Mereka tuh sampai membunuh ketika lihat lahir anak perempuan langsung dibunuh. Yang mereka suka adalah anak laki-laki. Nah, ini memberikan sebuah penolakan kepada orang-orang Arab zaman jahiliyah. Rasulullah jangankan yang namanya di luar sholat, di dalam sholat pun anak perempuan dijaga oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di luar sholat. Nah, ini secara tidak langsung rahasia kenapa Rasulullah itu menggendong anak seorang perempuan. Ini anaknya anak perempuan nih, Umamah binti Zainab, perempuan. Itu tujuannya apa? Untuk memberikan pelajaran. Janganlah kita sampai menyesali, bahkan sampai membunuh anak perempuan. Rasulullah dalam sholat aja masih ingin apa? Bahasa kitanya, ingin ngomong gitu loh, ingin menjaga, apalagi di luar sholat. Nah, itu rahasia dibalik kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggendong Umamah binti Zainab. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, menurut guru daripada Syekhuna, berarti Kiai Muhammad Muhajirin punya guru namanya Syekh Abdul Majid. Beliau mengomentari hadis ini. Kata beliau, ini yang namanya ibrah, sebuah pelajaran yang kita ambil dari hadis ini. Umamah ini seorang anak kecil perempuan jenisnya. Ini adalah khusus dengan anak kecil perempuan, bukan anak kecil laki-laki. Kenapa? Karena anak kecil laki-laki kalau seandainya belum dihitan, dia sama aja menggendong sebuah najis sehingga sholatnya batal atau tidak sah. Itu menurut Syekhuna, guru daripada Syekh Muhammad Muhajirin. Tetapi menurut mayoritas ulama mengomentari hadis ini, mau anaknya itu laki, mau anaknya itu perempuan, ketika menggendong, selama ketika gendong itu pertama tidak bergerak 3 kali berturut-turut, gerakan kita gerakan yang tidak banyak. Yang kedua, selama pakaiannya tidak ada najis, selama pakaiannya tidak adanya najis, maka sholat kita sah. Sholat kita sah. Ya, jadi poin daripada hadis ini, yang pertama, anaknya mau perempuan, anaknya mau laki-laki, kalau dia bersih bajunya, tidak ada najis, tidak ada kompol, maka sholat seorang itu menjadi sah. Jadi hukumnya menggendong orang atau menggendong anak kecil, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam sholat itu diperbolehkan selama tidak ada unsur najis. Baik, yang di sini ada yang ingin ditanya seputar hadis ini menggendong anak ketika sholat, silakan. Ada? Jadi boleh itu? Boleh, nggak apa-apa. Kita kadang-kadang punya anak bayi kan, punya anak kecil, ya kan. Kalau seandainya kita lagi sholat nih, bocah kadang-kadang suka main colokan, kita lagi sholat dekat colokan, ngeri, gendong. Emaknya lagi, misalnya emaknya lagi mengasihkan anak kedua, ya kan,
gak kepegang di bocahnya anak pertamanya. Nah kita lagi sholat, pas kita lagi sujud, ngeri kekhawatiran ini anak digang colokan, rangkul aja, gendong langsung Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya patokannya selama gerakan kita ketika menggendong tidak besar, tidak banyak bergerak. Boleh bergerak tapi harus pakai masafah. Makanya jarak, nggak boleh bergeraknya 3 kali berterus-terus, maka itu menjadi batal. Itu saja syaratnya. Baik, gimana? Ada lagi? Bocah sekarang pakai pempes gitu. Nggak jadi masalah. Pempes udah kencingin pasti. Kalau seandainya ini yang dimaksud ini adalah zohirnya. Ini maksud ini adalah zohirnya, baju keluarnya. Nah sekarang kalau misalnya pampers dia pakai, tembus nggak? Tembus nggak? Enggak. Kalau tembus baru. Kalau tembus batal kena najis. Lah kalau dia nggak tembus, nggak batal. Nah ini berarti kembalinya kalau seandainya anak bayi itu pakai pampers dia tembus, ya berarti batal. Kalau dia nggak tembus, nggak jadi masalah. Kalau seandainya ketika sujud dia naik ke atas pundak kita gini, ya kita rangkul pelan-pelan, pegangin, kita turunin. Nah, artinya kita itu lebih mengetahui kondisi kita. Ya, ini anak mau nyungsep mau gimana kita tahu ya. Artinya menggendong ini dalam hukum fikih boleh-boleh saja, tinggal mengatur gerakan kita, jangan sampai melebihi 3 kali berturut-turut. Baik, ada lagi? Itu tadi kan kondisinya Nabi jadi imam, terus ambil gendong. Kalau dulu zaman Nabi kan belum ada pampers ya. Iya kan? Terus kayak gendong itu terus kena najis ya. Batal. Ubah hukumnya apa? Ganti yang Ini kan sebuah pertanyaan yang jauh daripada fakta hadis. Kondisi hadis ini berarti mengindikasikan anak itu nggak dalam kondisi najis. Karena kalau dalam kondisi najis nggak mungkin loh Nabi meneruskan sholatnya, pasti batal sholatnya. Nah, begitu ya. Baik. Kalau bocah laki kan dulu belum suratin tuh. Ya boleh, nggak apa-apa. Jadi kan tadi saya katakan ini kan pandangan dari guru daripada Syekhuna. Ya, Syekh Abdul Majid mengomentari hadis ini, yang dimaksud dengan anak di sini adalah anak perempuan, bukan anak laki-laki. Kenapa? Karena kalau anak laki-laki itu kondisinya belum disunat, dia itu sama aja menggendong najis. Itu komentar beliau. Tapi mayoritas ulama selain beliau membolehkan, mau dia laki-laki maupun dia perempuan. Gimana? Ada lagi? Baik. Yang kedua, hikmah yang kedua, Pak. Lihat. Boleh nggak seorang anak binnya itu ke ibunya, bukan ke bapaknya? Fulanah binti Ahmad. Fulanah binti Ahmad itu masyhur. Benar nggak? Karena binti itu ke bapak. Sekarang ke istri, ke ibunya. Fulanah binti Fatimah misalnya. Jadi Ahmad punya bini Fatimah, ya. Nah itu boleh nggak binti Fatimah? Di sini Umamah binti Zainab. Kenapa enggak ke bapaknya, malah ke ibunya? Isa binti Maryam. Enggak ke sana larinya ya. Karena apa? Nabi Isa emang enggak ada lakinya, enggak ada bapaknya. Ini yang kita jadi masalahin di kampung kita. Misalnya ada orang Fulana binti emaknya, bukan bapaknya, boleh enggak? Bapaknya kan ada, nggak mungkin ada. Itu kalau misalnya kagak ada, lah dia bagaimana nongol itu bocah? Nah di sini Pak, di dalam hadis ini ustufida minhu jawazul intisabi lima fid ini ilaman huwa asyraf. Dibolehkan kita menisbahkan binti itu ke seorang ibu dalam perihal agama, tapi dengan syarat patokan itu asyraf. Dalam segi agama lebih mulia bapak, ibu, lebih mulia ibu, maka boleh kita nisbahnya ke ibu bukan ke bapaknya.
Zainab punya suami namanya Abil As. Abil As dengan Zainab dari segi agamanya lebih muliaan Zainab dibandingkan Abil As. Sehingga diperbolehkan Umamah ngambilnya jalur ibu, bukan jalur bapak. Ya, jadi kalau seandainya di kampung kita ada yang lebih mulia istrinya, dari segi agama dia lebih matang, dari segi agama dia lebih paham, boleh menisbahkan Fulanah binti Fulanah, Fulanah binti Fatimah. Nggak harus bapaknya. Anak belum nikah aja kalau gitu. Kebanyakan kita kan mengklaim begitu ya. Oh berarti ini di luar nikah. Padahal nggak gitu juga. Begini dulu ya. Bisa bapaknya preman main aja begini. Lah iya. Nggak jadi masalah. Boleh-boleh aja. Ya? Kalau ngawinin mah harus laki-laki, kagak boleh perempuan. Iya, nggak boleh emaknya. Iya, ini kan dari segi nasab saja, dari segi nasab bintinya aja. Lah kalau emaknya ngawinin mah kagak sah. Sebutan saja. Berarti itu Umamah itu berarti bukannya anak dari keturunan Rasulullah tadi. Itu Zainab jatuhnya cucu. Jatuhnya cucu. Cucu. Iya. Cucu jatuhnya. Boleh-boleh saja. Nggak jadi masalah. Kenapa dikatakan Zainab lebih asyraf? Ya jelas keturunan Nabi. Baik, ada lagi? Gimana? Ada? Jadi sekali lagi saya tekankan, hadzal hadis dalilun sharihun ala annahu yajuzul amalul qalil fi shalah. Hadis ini indikasinya jelas. Boleh kita itu menggendong anak selama gendongan kita itu gerakannya gerakan yang sedikit, ya. Gerakannya nggak boleh gerakan besar atau gerakannya gerakan banyak atau gerakannya banyak tapi ada jeda, itu tidak masalah. Yang jadi masalah gerakannya dikit bisa banyak itu berturut-turut. Kalau banyak itu makai ada jedanya nggak jadi masalah juga. Yang penting ada jeda, nggak usah atau nggak boleh berturut-turut. Kalau berturut-turut batal, sebagaimana kita sudah bahas terkait masalah hal-hal yang membatalkan sholat. Baik, gimana? Ada lagi? Fatwa. Iya, enggak, maksudnya apakah memang enggak boleh, maksudnya kalau kita megang batal apakah ada? Nah itu cuma beliau doang. Syekhuna gurunya saja yang komentar seperti itu. Kita ngikutin mayoritas. Nggak jadi masalah. Iya. Iya enggak, itu sandarannya dari sini hadisnya. Sandarannya dari sini. Ada yang mau komentar gini seperti itu. Gak jadi masalah, boleh. Jadi ada yang mengomentari seperti itu. Tapi kalau saya pribadi melihat karena memang mayoritas ulama membolehkan, nah kita milih yang paling banyak. Jangan yang sedikit. Yang banyak ada dalilnya pilih. Kalau pakai yang segede juga silakan, gak jadi masalah. Baik. Kalau menurut tahlilan kan ibu-ibu tidak boleh. Tapi nggak pas kali itu ditanya. Ini mah masalah penghormatan saja. Ada, Pak, ada. Jadi ada hadis Nabi, ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man bi husni sahabati?" Siapa orang yang paling berhak untuk saya layani? Qala ummuka, summa ummuka, summa ummuka, summa abuka. Ini banyak pendai yang menyalahkan paham terhadap hadis ini. Emaknya 3 kali berarti bininya 3, lakinya sekali. Enggak gitu. Ini adalah bentuk penghormatan. Bentuk penghormatan lebih ditekankan kepada ibu kita lalu bapak kita. Sebenarnya bapak itu di dalam Islam itu ada 3, Pak. Orang tua itu ada 3. Ya.
Yang pertama orang tua biologis. Orang tua biologis berarti ibu, emak kita atau yang lahirin kita ya. Ada lagi yang kedua adalah guru. Guru itu sebenarnya orang tua juga, Pak. Di dalam kitab Ta'lim wa Ta'alim, Al-Imam Zarnuji itu ada sebuah ibarat kitabnya begini. Wa'lam anna man 'allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fid din fahuwa abuka fid din. Ketahuilah olehmu bahwa orang yang mengajarkan satu huruf kepada kalian, itulah orang tua kalian dari segi agama. Baru satu huruf. Dari kemarin berapa hadis diajarin? Lebih daripada itu. Ada lagi yang ketiga, orang tua disebut namanya mertua. Nah itu sebenarnya. Jadi secara biologis ada orang tua, non biologis juga ada. Makanya ada istilahnya itu anak durhaka kepada guru ada. Kenapa? Enggak patuh, enggak taat, songongnya. Itu mengindikasikan gak berkah, ya kayak gitu. Kenapa? Karena tidak ada penghormatan kepada orang tua. Itu dari segi agama ya. Kalau dari segi biologis makan ya orang tua kita gitu. Yang lahirin ya dia orang tua kita. Baik, gimana? Ada lagi? Berarti kalau mak 3 bapak 1 boleh. Iya, bukan 3 kali lagi. Iya. Kenapa kan maksudnya kita lebih baik ngelawatin Bukan. Hadis yang ini sama hadis yang Bapak tanyain beda. Bukan berarti kita menisbahkan bintik ibu pakai dalil yang tadi ibu 3 kali sebut, bukan. Ya. Itu penghormatannya. Kalau itu hadisnya berbeda. Ini kan hadis terkait tentang masalah ya menggendong. Kita lagi soal menggendong bocah. Nah, bocahnya itu disebut Umamah binti Zainab. Lah kenapa Umamah binti Zainab bukan Umamah binti Abil As? Alasannya karena Umamah asyrafu fiddin, lebih mulia dalam perihal agamanya dibandingkan Abil As. Dari hadis inilah ulama mengambil dalil boleh menisbahkan binti ke orang yang paling mulia. Siapapun. Ya. Kalau bapak kan biasa ya. Kalau ibu kan jarang-jarang. Nah, kalau misalnya ada di kampung 2 ini ibu atau istri yang lebih mulia daripada suaminya, lebih paham dah dalam urusan agama, gak jadi masalah. Nah, kebanyakan kita suka mengklaim, wah ini anak zina. Nggak gitu, nggak mesti seperti itu. Karena kita lihat, oh mungkin ini nih lebih apa? Lebih a'lam, lebih asyraf dalam segi agamanya. Ya, lalu lebih bangga dulu. Iya. Misalnya begini ya, misalnya rumahnya ustazah, tapi bapaknya takut soal lain, pasti ada beli dengan anak. Iya. Iya. Dia juga benar juga ya. Baik, ada lagi? Gimana? Tapi mungkin di kampung juga belum ada kali. Gimana? Di kampung juga belum ada kali yang binti ibunya gitu ya. Iya, belum ada. Yang kedua juga belum tahu ilmunya. Tapi kadang-kadang anak ya benar kata Bang Haji itu, kadang-kadang ditanya, lu anaknya siapa? Jawabnya emaknya. Kadang-kadang malu kalau jawab babanya. Biasanya babanya begitu, biasanya. Gimana? Ada lagi sebelum kita lanjut? Ada. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah 2 yang hitam ketika salat. Al-hayya wal aqrab, ular dan kelajengking. Akhrajahul arba'ah wa shahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 4 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Pertama, saya jelaskan hadis ini, Pak. Jangan memahami benar-benar teks hadis ini. Ini kan Ustaz, Rasulullah nyuruh kita bunuh 2 hewan yang hitam. Berarti nggak hitam kagak dibunuh. Misalnya ada ular warnanya merah, kobra depan kita, lagi begini aja, diantepin aja. Hadis Nabi hitam ini merah, mati kita. Itu di sini kenapa disebutkan aswad, hitam? Itu adalah benar-benar asyaddu dararan. Binatang kalau udah warnanya hitam itu udah benar-benar binatang yang sangat-sangat membahayakan. Jadi yang dihitungnya itu adalah aglabianya, keumumannya. Yang udah warnanya hitam itu udah paling bahaya. Lalu yang kedua,
Ustaz di sini kan disebutnya dua hewan, ular sama kalajengking. Berarti binatang lain enggak gitu. Karena di zaman Nabi memang yang aglab, yang umumnya bahaya, pertama warnanya hitam, yang kedua kalajengking dan ular. Bukan berarti hewan-hewan yang ada di sekeliling kita yang memang bahaya, labang, itu enggak masuk kategori hadis ini, enggak begitu. Masuk kategori hadis tersebut. Jadi yang pertama Pak, kalau kita lagi sholat nih, melihat suatu yang membahayakan datang ke kita, apa kata Rasulullah? Uktul, bunuh. Bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa membunuh? Caranya pakai apa? Tanpa membatalkan sholat. Tapi ingat, ada aturan dalam fikihnya. Bagaimana aturan dalam fikihnya? Yang pertama, wa in tarattaba 'alal qatli butlanuha. Kalau seandainya seorang membunuh dengan gerakan yang terus-menerus, maka bisa jadi batal. Dan ingat, uktul di sini perintah Nabi bukan perintah kewajiban, perintah kesunahan. Artinya kalau mau kita bunuh silakan, kalau mau kita nggak bunuh silakan juga. Kalau merasa aman, kalau emang merasa kagak aman, ngeri juga, bunuh. Ya, nah gerakannya nggak boleh berturut-turut. Misalnya ada kelajengnya lewat, jebret, batal sholat kita. Kalau mau satu gerakan tapi kencang, nggak jadi masalah. Ya, satu gerakan tapi kencang, biar dia sekali aja langsung meninggal sama manusia, mati binatangnya. Yang kedua di sini wa warada anna qatlal hayati wal aqrabi tsabitun fi jami' anwa'iha fi kulli halin wa fi kulli makanin wa fi kulli zamanin fayashmulu kharija sholati wa dakhilaha. Enggak mesti di dalam sholat. Ketika kita melihat suatu hewan yang membahayakan kita, enggak mesti kita dalam sholat. Di luar sholat pun enggak apa-apa. Kita bunuh. Kita bunuh. Tetapi Pak, waktu saya belajar di Darussunnah, ada kitab namanya Kitab Sunan Tirmizi. Sarahnya itu Tuhfatul Ahwazi. Di situ diterangkan manakala di rumah kita, ini ada ciri-cirinya nih. Kita mulai melihat sosok ular yang warna hitam, ya. Jangan buru-buru untuk ngebunuh. Ya. Kalau di rumah kita melihat sosok ular warna hitam, jangan langsung kita bunuh. Jangan. Bagaimana caranya? Ya pertama, antisipasi jangan sampai kita terkena dia. Lalu yang kedua, baca zikir. Bagaimana zikirnya? Salamun ala Muhammad, salamun ala Nuhin wa ala Muhammadin mursalin. Itu bisa jadi adalah penunggu rumah kita. Ya, salah satunya di dalam kitab Sunan Tirmizi Rasulullah menjelaskan kalau seandainya kita mendapatkan itu, baca itu. Salamun ala Muhammadin, salamun ala Nuhin wa ala Muhammadin fil mursalin. Itu doanya. Kalau kita baca doa itu, ular itu nggak keluar ngikutin kita, maka bunuhlah ular itu. Ini pertanyaannya, kalau dia pakai kulhu, lafaz doa apapun kita lantunkan, kita munajatkan kepada Allah, silakan. Selama ular itu kita baca, kita keluar, dia ngikutin, jangan dibunuh. Biar dia suruh keluar, maka akan hilang dengan sendirinya. Kalau seandainya kita baca, beberapa kali saya kagak baca, malah dia jadi begini, bunuh. Masih kagak keluar, malah nantangin kita begini aja, udah bunuh. Ya. Hah? Somat dia kabur. Jadi enggak maksudnya dia ularnya di sini, ya kan, pintu keluarnya di sana. Nah udah kita bacain, kita pegang, yakin, jangan ragu-ragu, yakin bacain, udah kita keluar. Nanti dia ngikutin. Kalau seandainya itu adalah penunggu daripada rumah kita, itu dalam satu riwayat seperti itu. Tapi kalau dia nggak keluar juga, ya udah, pakai hadis ini, uqtulu al aswadaini. Lah, ya bisa jadi begitu. Lalu yang ketiga, di dalam syarah Tirmizi, Al-Imam Ibnu Arabi mau komentari hadis ini, seseorang membunuh, ya, tadi ya tekstualnya ular dengan kalajengking. Pertama, idza khafa an habi nafsihi, benar-benar dia khawatir kepada dirinya, takutnya
kena gigit, apalagi nyatok. Au ala ghairihi. Dia mah santai aja, cuma dia khawatir sama yang lain. Mungkin dia punya ajian kali, digigit kagak mempan. Yang anak khawatirin yang lain tergigit tembus. Nah, maka bunuh nggak jadi masalah. Au kanat daniatan minhu, atau benar-benar udah dekat sama kita, hajar, bunuh. Jangan diantepin aja. Wa tumkinu minha bi amalin yasir, dan memungkinkan kita dengan gerakan yang sedikit, enggak gerakan yang banyak. Nah, bagaimana saat fa in khafa minha wa kanat ba'idatan wa kana amalan katsiran qatalaha wasta'nafa sholata. Saat ini nih ada kali jaraknya di sana, kita lagi sholat, udah kelihatan ini Zat. Enggak mungkin ini pakai gerakan sedikit, pasti gerakannya banyak. Takut dia, orang udah di situ. Kalau udah dekat mau udah takutan lagi, di jauh aja takut. Ya udah, wasta'nafa sholat, batalin sholatnya, bunuh dulu. Nah, ini hadis bisa dikias, Pak. Dahulu ada fenomena gempa, bener nggak? Itu yang lagi viral di YouTube tuh, yang orang lagi sholat tiba-tiba langsung batal lari, bener? Karena ada orang yang lanjut aja sholatnya ya kan, ada orang yang langsung batal. Itu bagaimana? Kalau kita lihat daripada hadis ini kan Rasulullah memberikan ahsaduz dzara'i, antisipasi biar kita nggak ngapa-ngapa. Ya, kalau emang kondisinya seperti itu, batalin aja sholatnya. Bukan berarti imannya kagak kuat. Kadang-kadang kita ngeliat iman lu kagak kuat, menggempa doang. Beda urusan itu mah. Apalagi kalau utangnya masih banyak, udah mendingan batalin, lunasin utang dulu. Ya, jadi jangan kita mengklaim ya bahwa itu tidak sempurna imannya. Jangan seperti itu. Ya, karena memang Rasulullah mengajarkan kepada kita seperti ini. Jadi kalau misalnya ada yang membahayakan kepada kita, ya silakan. Contohnya kita lagi sholat, HP kita taruh, ada bocah yang kita gak kenal, ya kan, diem. Wah ini kan hati was-was, malah ngutang belum lunas itu HP, ya kan? Bagaimana caranya? Kalau kita mau istidlal dengan hadis ini mengkias, silakan antisipasi, gak jadi masalah. Makanya di dalam syariat, dalam syariat Islam itu ada istilah hifzuddin, ada istilahnya hifzul mal, ada istilahnya menjaga diri, ada istilahnya menjaga harta. Ya tergantung kita, kondisi kita itu lebih dominan mana, agama atau harta. Karena posisi kita memang, mohon maaf, ekonomi lagi susah, ya, dan itu menjadi sebuah mata pencarian kita. Hifzul mal lebih utama. Kita jaga harta kita. Ya udah, kita jaga, kita ambil. Kalau emang mau diambil, ambil silakan. Dengan cara apa? Gerakannya tidak banyak. Seperti itu. Baik, ada lagi? Ini ada kaitannya kalau keyakinan itu kita lagi sholat. Bagaimanapun tuh keyakinan kita, apapun kalau bisa kan katanya nggak bisa masuk. Ini kalau ngomong keyakinan benar ya. Keyakinan hadis ini, kenapa Rasulullah satu sisi memberikan sebuah keyakinan ya kepada kita, ada satu sisi lagi ini mungkin hadisnya ngepas buat kita. Ya model-model kita kalau untuk keyakinan tingkat kayak Umar bin Khattab pada ribet. Dan sholat tahajud aja gijir jatuh habis sama ramparan sholat kita tahajud ya kan, bertak dia jatuh lah kaget ya kan. Susah untuk khusyuknya, untuk tingkatan kita. Artinya Rasulullah memberikan penjelasan itu bukan satu hadis, banyak hadis. Jadi kita masuknya kemana nih? Kalau ke arah sini dia benar-benar keyakinannya silakan, ya silakan. Tapi kan kita kan melihat introspeksi pada diri kita, kapasitas kita sampai mana sih? Ya kapasitas kita sampai mana? Untuk makom sampai kayak sahabat itu amat sangat sulit. Apalagi makomnya kayak Sayyidina Umar bin Khattab. Baik, ada lagi? Kadang kita kalau ini hal-hal yang mengganggu sholat ya, membatalkan gitu ya. Sholat jamaah nih, kan udah dipesenin ya, habis suruh dimatiin atau apa. Ternyata pas sholat tuh ada yang bunyi nih, lama juga kan itu secara kita ya mengganggu ya, suka ya. Itu sebaiknya nanti kalau terjadi di kita juga kita batalin saja atau bagaimana? Ganggu nih, kadang nadanya kan aneh-aneh juga. Begini Pak, terkait tentang masalah itu, selama masih bisa tidak dibatalkan, jangan dibatalkan. Itu kalau masalah HP ada nelpon ada apa kan kita bisa geraknya gerak sedikit, keluarin matiin.
Ya bisa nggak? Bisa kan ya? Ada HP, kita lagi antongin HP, ada telepon, nggak bisa kita ambil. Grogi ya, grogi bisa sendiri. Enggak mati-mati kan. Ya kalau itu mah beda tekstual namanya, kalau grogi dia nggak mati-mati. Dia 3 kali gerakan gitu. Iya. Ya artinya kita tahulah ketika kita mau sholat itu ya kita kan ibadah khusus pada Allah, bagaimana caranya. Segala duniawi, hal-hal duniawi tolong ya dilepaskan dulu. Terkait tentang masalah HP pun ya kalau perlu matiin. Nanti kalau habis sholat baru hidupin lagi. Baik, ada lagi? Ada? Gimana? Nah, babu sutratil musalli, bab terkait tentang sutrah orang yang sholat. Pembahasan kita sudah kelar bab terkait tentang masalah sholat. Nah, sekarang masalah sutrah sholat. Sutrah sholat itu adalah penghalang biar orang itu tidak bisa melewat di depan kita. Nah, itu bagaimana hukumnya? Yang pertama saya terangkan dulu makna sutrah. Sutrah ini secara etimologi atau secara bahasa artinya itu mastatarat bihi kainan makana, suatu yang menghalangi, suatu yang menutup, itu namanya sutrah. Ya. Lalu yang dimaksud dengan sutrah di sini adalah mayansibuhul musalli qudamahu alamatan li musallahu min ason wa tasnifi turabin wa nahwihima. Jadi yang dimaksud dengan sutrah di sini adalah orang yang sholat menancapkan tanda di tempat dia sholat, baik itu dia pakai tongkat, baik itu dia pakai garis, baik itu dia pakai sejadah, atau apapun bentuknya, yang penting orang melihat dia tahu kalau dia lagi, biar nggak melewat di depannya. Itu namanya disebut sutrah. Lah, lalu bagaimana hukum sutrah ini? Di sini ada 3 komentar ulama terkait masalah hukum meletakkan sutrah di hadapan orang yang sholat atau di hadapan orang yang ingin sholat. Itu sutrah di depannya itu apa hukumnya? Ada 3. Yang pertama, annaha wajibatun, hukumnya wajib. Kenapa dihukumkan wajib meletakkan sutrah ketika ingin sholat? Illam yajid mawdi'an wada'a khattan qalahu Ahmad, selama tidak ada lokasi, selama tidak ada tempatnya memang minim, misalnya jamaahnya ada penuh, tempatnya di belakang, kekhawatiran pasti kalau di belakang itu banyak orang yang lewat di depan kita. Menurut Imam Ahmad wajib meletakkan sutrah. Minimal apa? Sejadah. Minimal apa? Sejadah. Lalu yang kedua, hukum daripada meletakkan sutrah ini adalah mustahabbah. Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Itu menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Malik. Tapi Imam Malik pun beliau satu sisi bisa mengatakan wajib, satu sisi bisa mengatakan sunnah. Jadi hukumnya itu wajib, sunnah, wajib, sunnah. Kalau Imam Malik memperinci lagi, kalau hukumnya sunnah itu manakala tempat ia sholat aman dari orang yang lewat. Kalau misalnya nggak aman, berarti wajib. Itu Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i tetap menghukumkan pakai sutrah itu adalah sunnah, tidak wajib. Nah, yang kita kenal sekarang itu minimal banget mah pakai sejadah. Ustaz, sekarang itu COVID-19, pandemi, nggak pakai sejadah. Itu pakai apa, Pak? Lakban. Ya, benar nggak? Lakban itu bisa, Pak, itu termasuk daripada sutrah. Karena kan di sini kalau misalnya nggak ada tongkat, kalau pakai tongkat, kalau nggak pakai sejadah, ya pakai garis. Kalau garis mungkin hilang, spidol hilang, pakai lakban di depan, boleh, nggak jadi masalah. Itu namanya sutrah. Itu menandakan kita lagi sholat, jangan lewat di depannya. Ingat loh, ini sutrah. Maksudnya lewatnya ini di dalam sutrah, bukan di atas sutrah. Kalau di atas sininya masih boleh. Kalau di sininya nggak boleh. Kenapa? Ini tempat dia sujud. Kalau seandainya kita itu lewat itu, ada ancaman dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Ini sutra nih Pak ya. Misalnya ini sutra nih garis nih ya. Kagak boleh lewat sini. Kalau dia lewat sini masih boleh. Kalau ditanya soal adab, iya songong.
Mungkin kagak di jalanan lain lewat depannya. Kalau dikata kurang adab iya. Kalau emang kondisi darurat Sat, emang lagi mampet banget, jamaah banyak banget, udah lewat depan. Jangan lewat sini pokoknya. Di atas sutra boleh, di bawah sutra nggak boleh. Nanti ada hadis ya. Kalau seandainya dia ape lewat juga, bagaimana untuk menahannya? Baik, yang di sini ada yang mau ditanya dulu, silakan. Ya Om, silakan Om. Sholat bawa anak-anak boleh. Iya, nggak ada yang sholat. Anak-anak di situ. Di panggung itu nggak bisa dikenal. Gimana anak-anak? Kita lagi sujud, bocah di depan kita. Ya geser. Boleh bawa anak. Iya. Sholat. Sekarang ada yang bawa anak di waktu sholat. Ada anak kita. Mundur mandiri di situ. Yang pertama, kalau menggendong aja dibolehkan, artinya kalau misalnya bawa bocah itu bocah kagak bisa diam, gendong. Atau ketika pengen sujud yang ngalangin, geser dulu. Lah kagak jadi masalah. Yang penting gerakan kita jangan sampai 3 kali berturut-turut. Apakah Nabi Muhammad setiap apa dia sholat bawa anak-anak? Enggak. Cuma sekali. Baik. Ya. Rasulullah enggak sekali. Rasulullah membawa atau menggendong anak itu bukan sekali, tapi berkali-kali. Kenapa? Saya sudah sampaikan hadisnya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ingat? Kalau seandainya karena nempelnya di Rasulullah atau nempelnya di Nabi, itu hadisnya memberikan paham bahwa Rasulullah senantiasa sering memperbuat, enggak hanya sekali. Berbeda dengan bahasa anna Rasulullah, berarti cuma sekali. Tapi kalau hadisnya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yusolli wa huwa hamilun Umamah binta Zainab, berarti enggak sekali. Kelar Pak? Kalau seandainya kita sholat itu bocah ada di depan kita, nih Pak, pertama ya, saya bikin kesimpulan dulu nih. Hukum membawa anak ke dalam masjid boleh. Kita sudah baca hadisnya. Iya, boleh. Cuma DKM aja kadang-kadang suka ngelarang, ya. Ini bawa anak itu kan ngelarang dulu ya. Ini dulu maksudnya musola bawa anak kecil, gua ngelarang dulu. Kalau menurut mungkin nggak bisa jawab Pak, ya. Kalau menurut saya Pak bawa anak, sekarang nggak aneh. Yang paling sering mas sekarang anak musola udah bawa Pak. Bapak rumah. Ini juga udah bawa Pak. Bisa bawa Bapak ya. Dan juga berdoa ya. Ya, jadi gitu Pak ya. Kalau masalah hukum anak itu masuk musola itu diperbolehkan ya. Lalu yang kedua, itu kan kita baca hadisnya boleh. Artinya menggendong aja boleh. Masa geser nggak boleh? Geser kalau kita pengen sujud biar bisa sujud. Itu sebenarnya bisa kita lakuin dengan gerakan yang minim. Kalau seandainya kita sendiri bawa anak 4 misalnya masih kecil juga, ya kita kan tahu sendiri sholat itu kan ibadah pada Allah. Kekhawatiran gak husu. Emang emaknya kemana? Emaknya beranak lagi. Lah kalau emaknya beranak lagi kan tuh bocah yang dibawa rada gedean ya. Lah masa ini masih kecil-kecil banget ya kan? Artinya apa? Banyaklah solusinya. Nanti akan kita bahas Pak terkait tentang babul hassi, bab tentang motivasi khusyuk dalam sholat. Insya Allah nanti akan ada di babnya tertentu. Bagaimana cara mengatasinya itu? Ya, ingat kehusuan kita dalam sholat atau enggak khusyuknya kita dalam sholat itu bukan berarti sholat kita batal loh. Saya sudah bilang enggak khusyuknya kita dalam sholat itu sholat kita sah.
Yang penting khususnya kita dalam sholat ketika takbir aja, Allahu Akbar maghrib, tapi niatnya isya, nah itu batal. Kalau selama dia Allahu Akbar tahu ini sholat maghrib 3 rakaat fardu, habis Allahu Akbar dia ingat utang banyak banget, belum bayar nih warung, bocah belum bayaran, itu kan gak khusus sholatnya, sah sholatnya, tapi gak afdol. Nanti kita akan bahas ya. Artinya bocah kecil itu, dia larian ke sono ke sini, kita sampai bacaan keder, kuliah ayyuhal kafirun kagak kelar-kelar. Bukan berarti sholat kita jadi batal, bener kan? Ya, nanti akan kita bahas terkait tentang masalah itu. Baik, waktu sudah habis ya. Insya Allah minggu depan kita lanjut. Apa sih hadis-hadis terkait tentang masalah sutrah orang yang sholat? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wa'afani ya karim, wa'afani ya karim, wa'afani ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil islam wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil ma'rifah min dari dunia wa ila daril akhirah. Dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.